Shalom, kekasih Kristus, kita berjumpa kembali di dalam program live streaming bersama Tuhan adalah Gembalaku di dalam GBI Segitiga Kampung Melayu, Jakarta Timur. Saya, Pendeta Yonatan Hintoro. Sebelum kita diberkati, kita berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas pimpinan dan pertolonganmu sehingga kami ada saat ini karena anugerahmu. Tuhan, kami mau mendengar mengenai berita mengenai Natal tahun 2020 ini Tuhan, agar kami boleh diberkati. Urapi hambamu, urapi kami semua yang mendengarkan pelayanan ini, agar kami boleh sama-sama diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap dan Roh Kudus bekerja. Amin. Shalom kekasih Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Tuhan adalah Gembalaku dalam live streaming episode Natal tahun 2020. Saudara yang Tuhan kasihi, saya akan membacakan ayat firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara yang Tuhan kasihi, kita berada di dalam Natal tahun 2020. Natal itu berasal dari bahasa Portugis yang artinya adalah kelahiran. Kita akan menyambut Natal kelahiran Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Saudara, kenapa Yesus itu harus turun dan lahir ke dunia ini, saudara? Tentunya Allah tidak sembarangan mengutus anaknya lahir ke dalam dunia ini hanya untuk biasa-biasa saja. Tetapi misi Allah adalah untuk menyelamatkan manusia dari siksaan neraka, dari siksaan api neraka, agar dibebaskan dan masuk ke surga yang penuh dengan sukacita dan damai yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan kasihi, saya akan menyampaikan berita Natal. Ada dua figur yang saya akan sampaikan. Figur yang pertama, saudara, Allah memerintahkan malaikat untuk menyampaikan berita sukacita ini. Dan saya akan memberikan tema Natal, yaitu pembawa berita kesukaan. Pembawa berita kesukaan. Nah, di dalam hal ini saudara yang Tuhan kasihi, pembawa berita kesukaan adalah sang malaikat. Kenapa Allah memerintahkan malaikat untuk menyampaikan berita sukacita ini, yaitu kepastian yang pasti dan program misi Allah yang dahsyat untuk dunia ini, saudara, yang besar, yaitu yang luar biasa. Seluruh dunia bisa diselamatkan. Program ini Allah titipkan, Allah memberikan mandat kepada malaikat. Saudara, ini jarang dan tidak pernah terjadi. Di mana-mana, saudara yang Tuhan kasih, kenapa Allah harus menitipkan mandat ini kepada malaikat? Saya katakan, karena berita Natal ini adalah berita yang utama untuk keselamatan Allah untuk dunia ini, saudara. Jadi berita ini, berita Natal ini bukan berita abal-abal, bukan berita hoak, bukan berita, asal goblek, asal dengar saja, asal berita burung. Tetapi benar-benar bahwa berita Natal ini, kelahiran Yesus ini dicatat oleh Alkitab.
oleh kitab-kitab yang lain pun dicatat kelahiran Yesus ke dalam dunia ini, saudara. Makanya Allah memerintahkan malaikat bukan yang lain, siapa, tidak. Tetapi satu malaikat diutus Tuhan untuk menyampaikan berita yang dahsyat ini. Ada ilustrasi, saudara. Contohnya, kalau seandainya ada sesuatu mandat dari negara yang diperintahkan oleh presiden, tentunya berita ini adalah berita yang benar-benar akurat. Berita yang benar-benar tidak hoak. Ambil contoh berita mengenai kenaikan BBM. Ya, saudara. Kalau saja Pak Presiden memerintahkan seorang ajudan kopral untuk memberitakan kenaikan BBM, semua orang akan bertanya-tanya, lah, berita ini benar apa tidak? Kok yang menyampaikan seorang kopral atau prajurit? Saudara, tetapi coba bayangkan, kalau berita ini benar-benar benar, saudara, Pak Presiden tidak akan memberikan mandat ini kepada orang yang tidak selevel, tidak sembarangan, tetapi Presiden akan memberikan mandat ini kepada ajudannya, yaitu Menteri Perekonomian atau Menteri Keuangan, untuk menyampaikan berita mulai tanggal 1 Januari nanti akan ada kenaikan BBM 5 atau 10%. Dan orang akan melihat berita ini akurat. Saudara, kenapa? Karena benar-benar berita ini berita yang benar, tidak hoak. Makanya yang menyampaikan para menteri atau ajudan daripada presiden. Nah, oleh sebab itu sama seperti berita Natal ini, saudara. Kenapa malaikat disuruh untuk memberitakan Natal itu kepada para gembala atau manusia, diberitakan agar semua orang mengerti, mendengar, bahkan mempelajari hal itu baik-baik dan mengikuti arahan daripada malaikat. Saudara, Alkitab ini tidak pernah bohong, saudara. Alkitab itu ya dan amin. Alkitab itu benar. Makanya Allah sendiri yang menjaga firman Tuhan ini. Dijaganya baik-baik. Semua perintah-perintahnya dijalankan dan diberitakan pada malaikat yang akurat. Tidak pernah salah dan tidak pernah hoak. Saudara, Alkitab ini ya dan amin. Oleh sebab itu, saudara yang Tuhan kasihi, berita Natal inilah yang menggemparkan banyak isi dunia. Kenapa? Karena berita Natal ini tepat sekali pada manusia pada saat itu hidup berantakan, hidup penuh dengan glamor, hidup penuh dengan dosa, hidup penuh dengan kawin cerai dan pemabukan, pesta pora dan sebagainya. Dan Yesus datang untuk perkara itu, untuk respon segala kesalahan manusia akan dihapuskan dan ditebus oleh darahnya yang kudus. Kelahirannya membawakan kabar sukacita. Bagaimana tidak, saudara, yang seharusnya kita dihukum, yang harusnya kita mati, kita dibebaskan. Ada kabar sukacita, ada kabar yang luar biasa di hari Natal ini. Ada berita yang benar-benar bisa dipegang beritanya, karena berita ini dari Allah turun kepada malaikat dan malaikat kepada para gembala dan manusia seisi dunia ini. Saudara yang Tuhan kasihi, itulah figur yang pertama. Berita Natal adalah berita yang sesungguhnya benar. Kalau saudara mengerti hal ini, saudara sadar
bahwa saudara harus ikut mengenai berita Natal ini. Ikuti teladan Dia, ikuti teladan Yesus, karena di situ ada kebenaran, menuntun jalan keselamatan menuju surga. Figur yang kedua, saudara, yang saya bisa bagikan untuk kita. Figur kedua yaitu seorang yang bernama Yusuf. Pada waktu Yusuf dan Maria berpacaran, dan Yusuf mendengar bahwa Maria mendapatkan sesuatu berkat mengandung dalam keadaan yang masih gadis. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana saudara? Kalau saya sebagai Yusuf, saya akan berpikir, bagaimana ya, kok tunangan saya bisa hamil, kok bisa mengandung, padahal saya menjaga kekudusan pada waktu saya berpacaran. Saudara, kita akan berpikir panjang lebar mengenai kehamilan Maria. Kalau kita berkaca pada pribadi Yusuf, saudara yang Tuhan kasihi, pasti setiap laki-laki akan berpikir 2-3 kali pada waktu menghadapi kekasihnya dalam kondisi yang tidak mereka sukai, saudara. Bagaimana saya harus mengambil pacar saya pada waktu saya bertunangan atau pada waktu saya masih pacaran, kok tiba-tiba pacar saya mengandung? Saudara yang Tuhan kasihi, padahal Yusuf adalah seorang anak Tuhan yang takut dan hidup benar di dalam Tuhan. Dia tidak melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhannya, tetapi kenyataannya bahwa Maria mengandung. Mungkin dia akan berpikir, aduh, bagaimana ya nanti kata orang kalau seandainya saya mengambil Maria, sedangkan married saja baru tahu-tahu sudah hamil dan melahirkan. Saudara, teman-teman akan mengebuli diri kita, membuli diri kita, saudara, mengolok, mengecek, bahkan mungkin menghina apa yang ada di dalam kehidupan saya, saudara, karena saya berpacaran tidak kudus. Berpikiran mereka seperti demikian, saudara. Apalagi kalau dikaitkan dengan sesuatu adat istiadat dari negara kita, Indonesia. Mungkin adat Tionghoa atau adat Batak, adat Jawa, adat Papua, atau pada adat-adat yang lain. Mereka tidak bisa terima dengan keadaan hamil di luar nikah. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Pada waktu malaikat berkata kepada Yusuf, Yusuf, jangan takut engkau mengambil Maria sebagai istrimu, karena yang dikandung di dalam rahim Maria adalah bukan dari laki-laki, tetapi dari Roh Allah adanya. Saudara, pada waktu Yusuf mendengar suara malaikat berkata seperti itu, bagaimana respon daripada Yusuf? Ya, Yusuf mendengar, Yusuf mengerti, dan Yusuf tahu ini adalah kabar yang benar mengenai kelahiran Maria, mengenai kelahiran Yesus, saudara yang Tuhan kasih, bukan dari seorang laki-laki. Dan apa yang dilakukan Yusuf pada waktu dia mendengar berita dari malaikat itu? Yusuf mengerti kehendak Tuhan, saudara. Yesus lahir dari rahim Maria, dan Yusuf mengerti
apa yang harus mereka perbuat, apa yang harus mereka lakukan. Walaupun mungkin harga diri dia, Yusuf, tercabik-cabik, terinjak-injak oleh orang-orang yang tidak tahu akan kejadian itu. Yusuf mengerti, ada banyak anak Tuhan saat ini, dia tidak mengerti. Bahkan dia lebih percaya kepada orang-orang di luar sana, saudara. Dia tidak percaya akan firman Tuhan. Dia tidak mengerti akan firman Tuhan. Dia lebih paham akan pergaulan-pergaulan yang menyenangkan. Pergaulan-pergaulan huru-hara. Kemudian ramalan-ramalan yang keluar pada akhir-akhir tahun seperti ini, saudara. Dan ada banyak saya jumpai di dalam WA ataupun SMS dan sebagainya, saudara, Instagram. Banyak ramalan-ramalan yang timbul untuk mempromosikan, meramal atau menerawang diri kita. Saudara, mereka lebih percaya hal-hal itu. Apakah kita percaya akan berita Natal? Berita sukacita yang besar yang disampaikan oleh malaikat kepada kita. Saudara yang Tuhan kasihi, Yusuf paham dan mengerti. Kalau kita melihat nanti di tahun 2021, ada banyak tantangan-tantangan yang mungkin menghadang di depan kita. Mengertilah akan kehendak Tuhan. Dan saya yakin, kalau kita mengerti kehendak Tuhan seperti Yusuf, engkau akan dibela Tuhan. Engkau akan ditolong Tuhan. Karena Natal, Yesus datang ke dunia untuk menolong manusia, menyelamatkan manusia dari segala dosa yang ada di dunia ini. Yang kedua, yang Yusuf lakukan, yaitu dia mengorbankan harga dirinya sedemikian rupa. Saudara, betapa beratnya seorang laki-laki menghadapi situasi kondisi yang tidak baik, yaitu kehamilan pacarnya sebelum dia married, seperti muka ditampar. Saudara yang Tuhan kasihi, inilah yang dilakukan oleh Yusuf. Dia berani bayar harga mahal, yaitu harga dirinya sekali lagi terinjak-injak oleh peraturan-peraturan yang ada di dalam kehidupan sepanjang masa seperti ini, saudara. Dia dihina oleh keluarga, dihina oleh tetangga, dihina oleh kerabat-kerabat mainnya, saudara. Korban harga diri, saudara, itu jauh lebih berat daripada korban bakaran atau korban seekor kambing atau korban seekor sapi atau kambing lembu domba. Korban harga diri ini jauh lebih mahal harganya dibandingkan dengan korban-korban seperti orang-orang yang lain yang mengorbankan kambing-kambing atau sapi yang ada. Mari kita ambil sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat. Mungkin engkau malu disebut anak-anak Tuhan. Saudara, ada banyak orang menghadapi kemelut di dalam kehidupan di dunia ini. Saudara, saya pernah bekerja di sesuatu obat-obatan, tapi dari segi non-farmakoterapi. Jadi food supplement untuk membantu proses penyembuhan jauh lebih cepat. Saya mewawancarain seorang karyawan, padahal saya tahu bahwa orang itu adalah orang Kristen. Saya tanya, lulusan dari mana? Saya S1, Pak. Dari perguruan mana? Dia sebut dengan suara lantang. Tinggal di mana? Dia sebut alamatnya. Nama orang tua dia sebut dengan baik dan jelas. Kemudian apa hobinya? Kemudian dia sebut dengan baik. Kemudian dia minta salary berapa? Dia sebut sedemikian rupa. Tetapi pada waktu saya menanyakan, apa agamamu? Dia menjawab, nggak keluar. Suaranya saya kaget. Loh, saya kan, agamamu apa? Saya tanya yang kedua. Dia bilang, Kristen. Iya.
Baik, kenapa engkau malu mengaku Kristen? Saya katakan begitu. Padahal semua nilai-nilai baik, semua baik, pengalaman pernah kerja baik, tetapi mengaku sebagai anak Tuhan, dia malu, saudara. Takut tidak diterima. Saya katakan, hari ini saya tidak luluskan kamu menjadi karyawan di tempat ini, karena engkau malu mengaku Yesus. Saudara yang Tuhan kasih, kesempatan yang baik inilah. Mari kita jangan malu engkau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Allahmu. Karena di hari Natal inilah apa yang kau korbankan bagi Yesus. Harga dirimu, malu mengaku Yesus kepada bos kamu, mengaku Yesus kepada kekasihmu, atau mengaku Yesus kepada calon mertuamu. Yusuf tidak malu mengaku Maria sebagai istrinya, walaupun dalam keadaan seperti itu. Saudara, dia berani bayar harga. Saya katakan, pada waktu saat-saat seperti inilah Natal memberikan kesempatan kita untuk bersaksi kepada banyak orang bahwa Natal adalah korban yang terbesar. Allah mengorbankan anaknya hadir ke dunia, bahkan nanti mati di kayu salib. Saudara, korban yang paling berharga yaitu Yesus Kristus pada waktu disalib. Tetapi Natal kelahirannya inilah, saudara, memberitakan betapa besarnya kasih Allah kepada manusia. Poin yang ketiga, saudara yang Tuhan kasihi, Yusuf melakukan segala sesuatunya melangkah dengan iman, percaya, berani melangkah dengan iman, mengambil Maria sebagai istrinya yang sah. Ayo saudara, Natal memberanikan diri untuk kita melangkah dengan iman, melangkah dengan percaya bahwa setiap pekerjaan saya, setiap apa yang saya kerjakan selalu berhasil. Apa yang saya perbuat, saya akan berhasil, diberkati Tuhan. Tahun 2021 ada banyak ramalan, ada banyak orang bicara masih tahun ke-8. Tetapi bagi saudara yang percaya berita Natal ini, ayo kita melangkah bahwa tahun 2021 ini, saudara, adalah tahun keberkatan yang luar biasa. Tahun yang diberkati, yang berlimpah-limpah. Melangkah dengan iman, seperti seorang 10 kusta yang melangkah dengan iman, asalku berjalan dan aku pasti ditahirkan. Dan dia melangkah dengan iman, asal dia berjalan. Pada waktu dia berjalan, semua kustanya sembuh. Bukan sembuh saja, tahir. Tahir artinya adalah sembuh dan kembali seperti semula. Seperti wanita yang meleleh darah, dia melangkah, asalku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Dan saat ini berita Natal, melangkah dengan iman seperti Yusuf. Dia mengambil sesuatu yang mungkin bagi dia tidak diperhitungkan, tetapi bagi Allah justru itu diberkati dan menjadi berkat dengan melimpah-limpah. Berita Natal yang terakhir yaitu Yusuf menunggu waktunya Tuhan. Saudara, pada waktu Yusuf mengambil Maria sebagai istri, sampai dia melahirkan dan Yesus sudah lahir, barulah sah menjadi suami istri antara Yusuf dan Maria. Dia mempunyai waktu yang panjang untuk bergaul bersama Maria. Dia mengerti segala kelemahan, kekurangan masing-masing.
Dan Yusuf tahu waktunya Tuhan. Jadi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, saudara. Kalau Tuhan sudah menentukan kita, memberikan waktu untuk kita, mari kita bekerja dengan baik. Mari kita lakukan dengan bertanggung jawab. Segala perbuatan-perbuatan dan pelayanan kita berkejaran dengan waktu. Pada waktu kita melayani dengan sungguh-sungguh, waktu kita terbatas. Mungkin besok kita sudah tidak ada waktu kehidupan kita lagi. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Tetapi orang yang bijak adalah bekerja dengan memprioritaskan waktu agar kita bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Berjuang dengan baik, dengan gigih, saudara. Karena waktu ini terbatas di dunia, kita merenungkan firman Tuhan. Jangan kita berkata nanti saja kalau sudah tua, saya baru baca firman Tuhan. Kita nggak tahu umur kita. Tetapi orang yang baik mengerti berita Natal seperti Yusuf, tahu waktunya Tuhan. Kita boleh duduk di dalam rumah dan kita boleh merenungkan Taurat itu siang dan malam, dan kita tahu bahwa kita akan diberkati kalau kita mengerti akan waktunya Tuhan seperti Yusuf diberkati. Natal bagi kita, mari kita mengerti akan rencana Tuhan seperti malaikat, seperti Yusuf juga. Natal memberkati saudara dan saya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya bahwa Natal adalah berita sukacita yang besar dari Tuhan. Meteraikan benih firman-Mu agar kita boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang malam hari ini kita dengar bersama, agar kita boleh menjadi alatnya Tuhan seperti malaikat memberitakan kabar-kabar yang benar, kabar-kabar yang sesungguhnya, kabar-kabar yang menyenangkan banyak orang. Dan kita juga bisa mengerti seperti Yusuf, mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, agar kita diberkati di tahun 2021 nanti. Ada banyak kendala kami melihat, tetapi kami percaya Allah akan buka jalan yang lebar untuk segala usaha kita, untuk segala berkat-berkat jasmani kita, untuk segala berkat rohani kita. Pelayanan kita diberkati Tuhan, keluarga kita diberkati Tuhan, segala langkah kita diberkati Tuhan. Saudara yang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua.